Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Scorpio? Oke, ini readingan untuk September ya, lur ya. Saya akan kupas secara mendalam, baik dan buruk apapun itu akan saya sampaikan di sini. Lur, gimana lur kabarmu lur? Apa kamu baik-baik saja? Gimana di Agustus kemarin? Perjalananmu di Agustus? Gimana lur? Amazing ya, banyak kejutan ya. Banyak situasi yang mendadak dan hal-hal yang wow di luar akal pikiran kamu gitu. Karena ya mau gimana lagi, di Agustus memang panas hawanya, banyak konflik, rawan keributan kayak gitu. Karena memang energi hawa bulan Agustusnya panas kayak gitu. Kalau di September ini agak dingin ya, kalau aku rasa. Cuman kita nggak tahu nih, saya coba kupas untuk tentang Scorpio-nya. Lur absen dulu yuk. Kayak biasa deh, dari kota mana sedulur yang hadir? Oke, Scorpio. September. Oke. Saya nangkap adanya sesuatu di sini untuk Scorpio. Saya tuh udah poin aja ya. Scorpio, semua Scorpio. Ya, tolong banget nih. Di minggu pertama, hati-hati. Tanggal 1 sampai 10, hati-hati dengan masalah keuangan. Oke. Setiap pengeluaran kamu itu harus kamu perhatikan. Dan di sini ada gejolak nafsu, di mana ketika kamu ingin sesuatu, itu kayak nggak bisa ditunda. Kamu ingin sesuatu dan itu harus. Itu diperhatikan. Sifat itu bisa muncul di minggu pertama atau tanggal 1 sampai 10. Scorpio. Oke. Ya, saya khawatirnya kamu terjebak oleh hal-hal yang nggak baik. Ya. Di minggu pertama ini kamu rawan banget untuk tergoda dengan sesuatu hal. Contoh iming-iming atau sesuatu yang instan. Contoh nih, mungkin ada temen nawarin, yuk kita usaha online gitu misalkan, atau kerja online nih, ada nih kerjaan online nih, trading lah atau apalah gitu, atau main game online nih, dapat duit nih, ini itu. Hati-hati, bisa gampang terlena banget kamu. Itu contohnya. Kemudian kamu di minggu pertama ini, yaitu tadi ada suatu perasaan dalam dirimu tuh, kalau ingin sesuatu kayak susah banget nih kamu nahannya. Itu kamu perhatiin ya. Kalau kamu merasakan hal itu nanti di minggu pertama atau tanggal 1 sampai 10 ya, please kamu harus cepat sadar. Gitu loh. Ya, karena gini sih lur ya. Hati-hati dengan pola pikir ya. Ya mungkin ada yang berpikir bahwa aku punya duit kok. Aku pengen beli ini ya aku beli karena aku punya duit. Iya, saya tahu. Cuman kita nggak nentu loh kehidupan ini lur. Hari ini kamu punya, besok belum tentu. Bayangkan, ingat ketika kamu nggak punya, ketika kamu pontang-panting. Makanya apapun yang kamu punya saat ini, udah waktunya nih memanajemen ulang segala keuangan kamu. Udah jangan jadi tong bocor lagi. Ya. Ya ini tidak semua Scorpio kayak gitu. Saya cuma ngingetin aja yang ngerasa bocor-bocor ini loh. Ya. Punya duit dikit udah waduh. Gampang banget ngeluarinnya. Padahal nyarinya setengah mampus. Kayak gitu ya. Oke. Oke, satu sisi ada hal positif lagi di sini untuk Scorpio. Secara diri kamu ya, pembawaan dirinya Scorpio ini semangat nih. Penuh berapi-api ya Scorpio di bulan ini tuh. Jadi hati-hati loh ya, senggol bacok nih.
Kamu rawan sensitif. Kamu rawan banget dengan sensitif. Kamu rawan sekali dengan emosi, Scorpio. Tolong deh, ya. Tadi. Kemudian hal positifnya di sini yaitu tentang semangat kamu yang aku suka. Kamu gigih banget bulan ini dan kamu nggak peduli mau itu panas, hujan, ya malam itu nggak peduli. Kalau ada peluang rezeki kamu kejar di situ. Saya ngerasa semangat yang tinggi di sini untuk mencari rezeki. Itu baru Scorpio. Cuman ya gitu terkadang. Kalau lagi semangat-semangatnya ini kadang lupa nggak kasih rem. Nabrak sana, nabrak sini. Sifat gerusa-gerusu, sifat nggak sabaran, ini perlu kamu renungin. Oke, mungkin saat ini kamu ngerasa diriku baik-baik aja kok mas, ya alhamdulillah. Tapi ingat, kita nggak tahu loh, kapan kita akan marah, kita akan sedih, kapan kita akan boros, kapan kita akan sombong. Tahu kapan itu akan terjadi? Sifat-sifat itu bisa muncul dengan sendirinya, mungkin tanpa kamu sadari. Oke, jadi diingat nantinya ya, Scorpio. Oke, lanjut. Untuk keuangan di sini agak sulit ya saya neranginnya ya. Ya. Karena saya ngerasa banyak Scorpio yang bocor di sini. Tidak semua Scorpio, tapi saya ngerasa cukup banyak yang bocor, nggak bisa megang duit nih. Aduh, jadi gimana saya mau ngomong stabil gitu? Susah ya. Wis pikir dewe lalu ya. Karena rawan banget loh ini, jujur loh. Kamu rawan bocor di bulan ini masalah duit. Ya, gitu. Ya semoga nggak ngulang lah. Semoga nggak terulang pola-pola yang lama. Ya, gitu. Ya semoga Scorpio bisa berhati-hati banget dalam keuangan di sini. Kemudian mengenai kerezekian di sini, sebenarnya rezeki kamu bagus, cuman ada sesuatu yang mungkin akan ngebuat kamu ngerasa, oh rezeki kok agak susah ya. Itu satu hal, emosi, ya itu hati-hati. Hati-hati dengan hawa panas dalam dirimu. Emosi itu tidak selalu tentang marah-marah loh. Ego itu merupakan bagian dari sifat emosi tadi. Ego, keras kepala, ya, gitu. Kemudian perasaan yang gampang panas, yang gampang sensitif, ini hati-hati loh. Ini sangat mempengaruhi kerezekian kamu. Jadi kalau kamu ingin ngerasakan cukup lancar rezeki kamu di bulan ini, ya dirimu dulu nih yang harus kamu tata. Bagaimana caranya agar dirimu itu berusaha setenang mungkin, belajar untuk setenang mungkin. Ya mungkin sebagian orang akan mengatakan susah. Alah. Nggak tahu, saya udah nggak bisa jelasin lagi kalau udah dipotong dengan kata susah gitu. Berarti orang itu memang nggak mau berubah, titik. Udah, simple aja saya. Ya. Oke. Jadi masalah kerezekian di sini baik dan tidaknya itu tergantung kondisi diri kamu. Makanya benar-benar harus bisa menstabilkan dirimu, ya. Nah kemudian pikiran kamu yang rame banget udah kayak stadion sepak bola itu. Gini ya kadang tuh gimana ya, Scorpio tuh loh, contoh kecil aja, lagi mandi itu pikirannya tuh bisa ngoceh sendiri, entah nyanyi lah, entah ngomong ngedumel apa tuh dalam otaknya tuh kayak ngoceh sendiri itu. Saya nggak tahu ya tuh energi apa. Ada nggak di antara kamu yang kayak gitu? Kadang keinget-inget dengan orang-orang yang pernah nyakitin kamu gitu loh. Padahal kamu sudah berjanji untuk ikhlas, untuk melepaskan, untuk memaafkan. Cuman kadang masih kayak kebayang-bayang aja di pikiran kamu di situ. Ya itu PR kamu sih sebenarnya, ya. Ya masalah keinget dengan orang-orang yang menyakiti kamu ya di bulan ini pun juga akan bermunculan lagi sih. Kenangan-kenangan, memori-memori yang nggak enak-enak itu tuh bisa muncul lagi nih. Makanya tugas kamu adalah melawan pikiran kamu sendiri, gitu. Kamu harus percaya bahwa ketika kamu keingat dengan hal-hal yang notabene menyakiti kamu sebelumnya, ingatlah itu hanya sebatas pikiran kamu. Tidak untuk kamu ikuti, jangan sampai kamu ikuti, jangan sampai kamu merasakan terlalu dalam memori kamu sendiri. Karena apa? Ini akan memicu emosimu. Scorpio banyak yang suka kesel sendiri loh ini.
piye to jane gitu lur. Iso ya, contohnya gini nih, misalkan nih. Kondisimu tuh baik-baik aja misalkan gitu, ya. Kamu lagi nyantai nih misalkan, atau mungkin lagi masak, atau lagi nyapu, lagi bersih-bersih, ya, atau mungkin kamu lagi ngopi, itu tiba-tiba keinget nih dengan orang yang nyebelin, yang best banget sama kamu gitu, yang pokoknya nyebelin banget sama kamu di waktu yang lalu itu. Dengan hanya gara-gara keinget doang, itu kamu kesal sendiri gitu loh, ya. Dan itu tanpa kamu sadari, sifatmu berubah gitu. Jadi keselnya kamu cuman gara-gara memori itu bisa berdampak ke orang-orang di dekatmu. Jadi kamu bisa sensitif di situ. Dan itu terkadang kamu nggak nyadari, gitu ya. Jadi hati-hati tentang memori atau ingatan-ingatan yang kemungkinan besar ini muncul di bulan ini. Hati-hati loh ya. Makanya jangan diikuti. Mending mikir-mikir yang enak-enak aja lah. Mending menarik energi memori kamu yang enak-enak aja lah gitu loh. Ya. Nah, ya gitu. Kemudian kreativitasnya tinggi ya Scorpio di bulan ini. Ada aja idenya, ada aja akalnya. Ya, tapi ingat satu hal, di sini ada akal bulus nih yang muncul. Hati-hati ya. Di sini saya tidak menyalahkan Scorpio, saya tidak menghakimi, tidak menyudutkan, no. Cuman yang saya bahas ini hal-hal yang kemungkinan akan muncul. Ya, satu, pikiran akal bulus. Kenapa? Oke, secara kreativitas kamu kan tinggi nih. Banyak di antara kamu yang mungkin akan menciptakan sesuatu, ngebuat sesuatu, atau melakukan sesuatu yang baru di bulan ini. Ya, selama itu positif, oke. Gitu. Cuman yang saya khawatirkan, pikiran yang nggak baik ngadalin orang. Hati-hati loh ya. Gitu. Karena pikiran ini bisa muncul secara tiba-tiba karena ada kesempatan. Ya semoga kamu bisa nyadarin itu dan semoga kamu tidak mengikuti pikiran kamu yang buruk itu tadi. Karena ini dampaknya ke kamu lagi nantinya. Jangan ngerasa apa yang kamu lakukan itu lancar-lancar saja, aman-aman saja, karena kecerdasan otak tadi bisa ngadalin orang, ngakalin orang. Tapi ingat ada bumerang di situ. Ya, ada bumerang yang akan kembali. Hati-hati aja. Oke? Ya semoga Scorpio nggak kayak gitu. Gitu loh. Ya kalaupun kayak gitu ya harus cepat sadar lah. Makanya di sini saya bahas. Ya kemungkinan pikiran kayak gitu bisa muncul nantinya. Kejahatan itu bukan karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Gitu. Jadi saya nggak bisa nyalakan siapa-siapa sih. Yang penting hati-hati dengan diri kamu sendiri ya. Musuhmu di bulan ini dirimu sendiri sebenarnya, nggak jauh-jauh. Gitu. Kemudian di sini ntar ya. Jangan gampang percaya dengan janji-janji orang. Bullshit semua nih, sampah. Scorpio, hati-hati. Jangan gampang kemakan janji orang loh ya. Kamu dijanjiin apa nih? Misalkan nih kamu dijanjikan sesuatu. Kamu jangan berharap dengan janji-janji itu. Saya khawatirnya meleset janji-janji itu akhirnya ngebuat kamu kesel, emosimu naik lagi lah ya. Habis nanti energimu lor. Scorpio, energi positif kamu rawan bocor di bulan ini. Kemudian satu sisi ya kamu juga harus sabar juga ya karena nggak tau lah orang terdekat Scorpio ini memang banyak banget yang menyebalkan. Jujur, saya mengatakan banyak yang menyebalkan. Satu sisi kamu tuh kadang bingung disalahin terus gitu loh. Padahal kamu udah menjelaskan yang sebenarnya, kamu udah jujur juga di situ, tapi lawan bicara kamu tetap ngeyel, tetap ngotot gitu loh. Ya error namanya, gila gitu loh. Ya, saya nggak tahu siapa ini gitu loh. Cuman saya ngerasa kamu tuh kayak kesel sama orang ini. Ini orang nggak paham-paham gitu loh. Padahal kamu udah jelaskan dari awal, dari apapun itu kamu jelaskan dengan sebaik-baiknya. Malah dia nuduh kamu berbohong lah, nuduh kamu yang nggak bener lah, nuduh kamu begini. Apa nggak beda best tuh orang kayak gitu.
Scorpio, kamu hindari manusia-manusia kayak gitu apapun alasanmu. Titik. Hindari orang kayak gitu. Sampah namanya. Kenapa? Karena energimu rawan sekali bocor. Ya. Karena manusia-manusia seperti itu akan membuat energi kamu bocor dan akhirnya kamu kekurangan energi positif, akhirnya dirimu sendiri yang jadi berantakan. Ya, gitu loh. Karena kondisi Scorpio memang tidak menentu. Ya ini kamu rasakan sendirilah. Kamu di Agustus kemarin gimana ya kamu tahu. Ya, Scorpio hati-hati banget ya di sini ya. Oke, kemudian sebenarnya hal positif banyak juga dia di sini untuk Scorpio. Satu sisi alam berpihak sama kamu. Dalam arti gini loh ya. Saya ngerasa banyak petunjuk ya untuk Scorpio. Ketika kamu bingung atau mungkin kamu dihadapkan oleh persimpangan ya sehingga kamu bingung harus kemana, itu cukup kamu istirahat dulu, kamu duduk dulu, kamu ngerenung dulu, kamu tenangi diri kamu dulu. Bila perlu kamu meditasi atau sembahyang dulu di situ. Itu pasti ketemu, nggak lama. Nggak lama tuh akan kebuka nanti. Ada suatu energi yang mengarahkan kamu harus ke sini, kamu harus ke sana, kayak gitu loh. Ya. Satu lagi masalah sensitifnya batin ya. Scorpio peka banget di bulan ini terhadap perubahan seseorang di sekitar Scorpio. Jadi kalau ada yang bohong sama Scorpio tuh bisa ngerasakan energi itu. Energi kebohongan tuh bisa. Gitu. Kemudian kalau orang itu manipulatif, kamu juga bisa merasakan sebenarnya. Dan di sini Scorpio A A B B. A kalau A ya A, B ya B banget. Makanya dalam suatu hubungan pun di sini ya gitu. Kalau memang lu nggak mau, yaudah gua pergi. Itu Scorpio. Kenapa? Di sini Scorpio sudah berusaha memberikan segalanya. Ya, bahkan dia mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan perasaan hanya untuk orang-orang yang menurut Scorpio baik, tapi ternyata mereka malah mengkhianati, menyakiti. Ya, Scorpio nggak akan kenal manusia kayak gitu lagi. Apapun alasannya, mau manusia tuh bersujud sekalipun, Scorpio nggak akan. Karena gitulah Scorpio. Scorpio tuh kalau lagi baik ya pol baiknya. Pedulinya pol. Memang satu sisi banyak negatifnya ya. Semua zodiak sama lah. Ada plus ada minusnya gitu loh. Ya memang Scorpio ya kelihatan kalau nggak suka sama orang tuh kelihatan banget gitu. Dan ya sikap ketegasan Scorpio yang A A B B ini ya dalam koneksi kamu dengan beberapa orang di bulan ini ya gitu sih. Kalau dia baik, dia masih mau berteman atau dia masih mau berhubungan sama kamu, oke, ayo gitu. Cuman kalau Scorpio udah ngerasa seseorang ini aneh atau membuat pusing si Scorpio, ditinggalin tuh bener-bener mentah-mentah ditinggalin. Mau orang itu walaupun orang itu berkorban banyak ya untuk Scorpio nih. Misalkan nih orang itu berkorban banyak atau banyak ngasih bantuan, entah itu duit lah, entah apa ke kamu, ke Scorpio. Cuman dengan satu catatan, Scorpio tidak akan melupakan kebaikan itu. Ingat ya. Terus yang kedua, ini tentang sifat. Kalau orang yang banyak ngebantu Scorpio ini, terus sifatnya ini menyebalkan banget, Scorpio akan menghindar jauh banget di sini. Tapi dengan satu catatan, Scorpio nggak akan pernah lupa di situ. Ya, nggak akan lupa dia dengan kebaikan orang-orang yang selama ini untuk Scorpio itu nggak akan pernah lupa. Jadi satu sisi terkadang Scorpio itu ya mungkin tidak bisa menolong atau nggak bisa menolong kembali orang yang baik sama Scorpio itu, cuman Scorpio kuat dengan doanya. Dan satu sisi saya pun juga yakin terkadang perbuatan baik kita itu tidak harus langsung dibalas dengan orang yang kita baikin, enggak. Ya, karena akan datang nanti. Ya, akan datang perantara lain yang akan ngebalas segala kebaikan kita. Jadi poinnya adalah apapun itu kebaikanmu selama ini itu nggak akan pernah namanya sia-sia. Kenapa kamu berpikir sia-sia? Karena kamu hanya berharap dengan orang yang kamu baikin itu tadi. Berharap dia membalas kebaikan itu. Faktanya nggak harus tentang dia. Bisa jadi kebaikan itu datang melalui perantara orang lain gitu loh. Kemudian di sini Scorpio dalam segi pekerjaan, kalau aku sih
saya percaya aja sama Scorpio ya, karena kamu di bulan ini sepertinya akan banyak ngambil suatu keputusan ya dalam dunia kerja kamu di sini, dan benar-benar punya mental ya Scorpio ini, gitu. Beda sama beberapa zodiak yang saya reading kemarin ya. Kalau Scorpio benar-benar A A B B. Jadi kalau Scorpio udah nggak nyaman dia pergi. Bahkan nggak mikir nih nanti resikonya apa ketika berhenti kerja atau pindah misalnya. Itu nggak kepikiran sampai ke situ. Intinya kalau dia Scorpio udah nggak nyaman di suatu tempat, dia akan pergi. Dia nggak akan, Scorpio nggak peduli nanti keluar atau pergi dari tempat ini bagaimana resikonya, tuh nggak dipikirkan sama Scorpio. Dan Scorpio siap ngadepin segala ketidakpastian itu tadi. Jadi terkadang saya salutnya dengan Scorpio tuh kayak gitu loh ya. Di sini kalau masalah pekerjaan ya, di satu sisi lebih banyak kepada peluang peluang yang bisa kamu kerjakan, dan kamu jujur di bulan ini akan capek, sibuk, nggak tahu nih kan, sepertinya wirawiri ya, wirawiri kesana kesini, karena ya memang identiknya Scorpio itu nggak mau diem, orangnya aktif, kebanyakan aktif. Scorpio itu ada aja yang diutik-utik-utik gitu. Di rumah tuh misalkan lagi nggak kerja tuh ada aja yang dikerjain di rumah tuh gitu, kayak nggak mau diem gitu orangnya tuh. Ya gitu memang karakter Scorpio. Seru sih Scorpio ini. Ya dalam dunia kerja yang jelas ini, Scorpio sabar-sabar ya dalam dunia kerja kamu, karena ada beberapa orang yang ini sangat-sangat mengacaukan mental kamu dan mancing-mancing emosi kamu banget di sini. Ya semoga kamu nggak terlibat konflik, semoga kamu nggak berantem sama ini orang gitu. Karena ya nggak tau lah, ini kayak nyebelin banget sih ini orang ini ya. Hmm, ada yang rindu sama kamu Scorpi, kuapo ya, rindulah gue. Nah, boy. Ini adalah orang yang telat sadarnya. Sekarang dia baru nyadari bahwa ternyata Scorpio itu banyak sisi positifnya, banyak baiknya, ya, ya itu di luar catatan buruknya ya. Saya ngerasa ada orang yang rindu banget sama kamu, pengen ketemu sama kamu di sini, bener-bener pengen ketemu, kayak ada satu perasaan menyesal gitu loh. Mungkin dia pernah berkata kasar atau eh, ya nggak tau lah apa yang dia lakukan gitu, dia kayak nyesel gitu loh ya. Dan entah kenapa orang ini baru sadar bahwa ternyata kamu tuh orangnya baik, orangnya tulus ya, walaupun satu sisi kadang Scorpio sensian, cemburunya ya kayak gitulah ya kelakuannya. Apalagi kadang emosinya tahu sendiri gitu, cuman di sisi lain ya gitu, terkadang perubahan dalam diri Scorpio yang keras, yang cemburu lah, yang inilah, itu karena dia tuh mencintai gitu loh, menyayangi. Ya mungkin di mata orang cara dengan mencintai yang berlebihan itu ya salah gitu loh. Ya, saya ngerasa aduh rindu banget nih orang. Cuman ini manusia ego ya. Orang yang rindu sama kamu nih ego juga nih. Dia pingin ketemu kamu, pingin terkoneksi sama kamu, dia kangen sama kenangan-kenangan sama kamu, ya mungkin ngobrol bareng, cerita bareng atau apa, atau guyon bareng gitu. Ini orang lagi ngebayangin kayak gitu, lagi kangen kayak gitu. Tapi karena egonya tingginya, nauzubillah min zalik, dia masih sampai hari ini nggak sadar tentang dirinya sendiri gitu loh. Dia pengen ketemu kamu, dia rindu sama kamu, tapi satu sisi dia ngerasa ada benci sama kamu. Ya mungkin dikiranya dia kamu begini, kamu begitu. Tapi udahlah, ya saya udah biarin lah, dia mau kangen kayak mau apa. Scorpio kayaknya nggak open lah dengan itu ya, dengan orang-orang kayak gitu. Scorpio nggak open deh di sini. Scorpio nih di bulan ini akan sibuk cari cuan-cuan dan cuan, cari duit-duit dan duit ini gitu. Scorpio lagi sibuk dengan dunia dia sendiri, Scorpio lagi sibuk dengan kehidupan dia sendiri. Jadi untuk masalah cinta-cintaan nggak terlalu begitu banget sih. Ya bahkan ada yang rindu pun ya cuek aja lah, ngapain lu gitu. Karena gini, sekarang saya ngerasa Scorpio lebih mementingkan dirinya, diri sendiri. Scorpio itu lebih penting dari apapun. Itu yang kurasakan gitu loh. Ya ini bukan tentang ego atau apa ya, karena memang diri kamu jauh lebih berharga dari apapun, termasuk sampah-sampah yang sudah pergi meninggalkan kamu itu, mereka baru nyeselnya sekarang gitu. Ya udah tetap sampah gitu.
Biarkan aja, lo fokus dengan dirimu Scorpio. Oke, manfaatkan energimu yang lagi naik banget di sini untuk mencapai hal-hal baru dalam hidupmu ya. Scorpio yang single sama sih, Scorpio single pun juga nggak terlalu deh mikirin cinta-cintaan deh di bulan ini. Pikiran Scorpio ini lagi duit duit dan duit nih ya, lagi fokus karir, lagi ngebangun sesuatu, lagi pingin ngerubah. Scorpio lagi banyak melakukan perubahan ya. Di bulan ini banyak banget yang sedang melakukan perubahan. Ada yang sedang berbenah diri, ada yang sedang mempelajari ilmu-ilmu baru tentang kehidupan. Entah itu dalam segi spiritual lah, keagamaan atau apa gitu. Ada kesadaran ke situ juga. Kemudian ide-idenya Scorpio lagi naik banget di sini. Scorpio lagi pingin ngebuat sesuatu ya, atau menciptakan sesuatu, atau berkarya, membuat karya-karya baru di bulan ini. Jadi untuk mikirin cinta tuh nggak begitu, gitu loh ya. Ya mungkin kalau masalah cinta-cintaan ini ya sekedar untuk teman ngobrol aja sih, untuk asik-asikan aja sih. Kalau untuk serius tentang perasaan itu nggak begitu ya saya nangkepnya gitu untuk Scorpio ini. Itu sih. Hmm. Dan satu sisi masalah kerinduan ini vice versa ya tadi. Saya sudah bahas tentang kerinduan tapi itu energi vice versa. Di sisi lain di bulan ini saya ngerasa ada juga Scorpio yang kangen sama seseorang di sini. Ya bisa tentang keluarga ya. Bisa tentang keluarga, mungkin saudara atau orang tua gitu. Kamu kangen sama mereka. Scorpio lagi rindu dengan keluarganya sendiri. Ya semoga di bulan ini kamu bisa ketemu atau terkoneksi dengan mereka lagi. Ya walaupun satu sisi kamu ngerasa kayak mungkin kurang diterima di sisi keluarga, atau mungkin kamu ngerasa keluarga kamu banyak toksiknya lah, inilah itulah. Tapi ya sudah lah Lur ya. Yang penting ya kalau kamu ingin ketemu, berusahalah untuk ketemu. Buang pikiran negatif itu tadi. Karena mau gimana pun itu saudara. Karena kita butuh mereka juga. Mau gimana pun sikap mereka, sifat mereka, kita butuh saudara. Ingat, ketika kamu sakit, kamu nggak berdaya, ya kamu di ujung maut, siapa yang ada di situ kalau bukan saudara? Oke. Ya semoga bisa saling memaafkan ya di bulan ini ya. Ya sudah lah gitu loh. Oke, hubungan Scorpio di bulan ini satu nih penyakitnya nih. Aduh, kok aku semangat banget sih reading Scorpio ini ya. Tumben nih. Satu ya. Penyakitnya adalah di dalam hubungan ini, ketika kamu menginginkan pasangan kamu sesuai dengan akal dan pikiranmu, sesuai dengan perasaanmu, itulah penyakit. Gitu. Ini yang sering jadi miss. Ini vice versa, bisa Scorpio atau pasangan Scorpio. Ada ego yang tingginya nauzubillah min dzalik. Ya, hati-hati kalau egonya tinggi, jatuh sakitnya minta ampun. Hidup ini tidak selalu adil, itu fakta. Kita nggak bisa melawan hukum alam. Kita nggak bisa ya menyuruh atau ngebuat orang itu sesuai dengan akal pikiran kita, nggak bisa. Kamu inginnya dia begini, kamu ingin dia begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nggak ketemu bro. Sakit yang ada. Ini banyak perpecahan nih, banyak keributan nih, banyak berantemnya nih di bulan ini nih. Lo percaya nggak percaya, lo amati sendirilah hubunganmu gitu loh. Ya, agar keributan ini tidak segera terjadi, inilah yang akan saya bahas dulu. Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran, perasaan gitu loh ya. Hati-hati loh ya. Ya renungin sendirilah, karena itu ya, ini ada penyakit hati di sini, ada penyakit batin yang sudah lama. Ada unek-unek gitu loh, ya. Kamu menginginkan seorang pasangan itu yang interaktif sama kamu, tapi kamu punya pasangan kok ya banyak diemnya, mungkin banyak ngeluhnya lah, gitu, atau mungkin dia banyak sibuk dengan diri dia sendiri. Jadi kamu tuh butuh perhatian, Scorpio. Scorpio lagi butuh perhatian di bulan ini. Ya, makanya ya nggak heran ya kalau Scorpio merindukan seseorang di bulan ini tuh, saya nggak heran banget gitu. Kenapa? Karena apa yang diinginkan Scorpio itu nggak didapatkan di diri pasangan dia sekarang. Apalagi situasi
di bulan ini perubahan sifat atau sikap dari pasangan Scorpio ini sangat kelihatan banget gitu loh. Kayak apa ya? Ya itu tadi sih, pasangan Scorpio lebih sibuk ke dunia dia sendiri gitu loh. Jadi kurang perhatian ke kamu. Jadi kamu akhirnya karena kamu ngerasa gundah, kamu ngerasa sendiri, kamu ngerasa sepi, walaupun kamu punya pasangan nih, tapi kamu ngerasa sepi. Sehingga kamu keingat dengan masa lalu kamu, kenangan kamu. Ya, cuman ya itu tadi, itu hanya sekedar selintas pikiran saja. Tidak untuk ketemu, enggak. Karena ya kamu mau ketemu dengan memori atau orang yang pernah, atau orang yang sedang kamu rindukan ini, itu susahnya minta ampun gitu. Nggak tahu dia di mana sekarang kan gitu ya. Cuman ya sudahlah, lagi-lagi Scorpio memendam sendiri dan mencoba untuk mengupas masalahnya sendiri di sini. Oke, dan di dalam hubungan Scorpio, ini vice versa, satu hal yang harus kamu catat, hati-hati dengan miskomunikasi, ya. Yang kedua di sini tentang duit. Ada masalah duit nih, ini ada yang boros nih. Saya nggak tahu nih, entah itu Scorpio atau pasangan Scorpio. Hati-hati. Ya. Scorpio kalau udah urusan duit hati-hati lo ya, tolong banget deh. Kadang kamu itu orangnya berah-breh loh. Tahu nggak arti berah-breh itu? Kayak apa ya? Kalau punya duit itu kayak nyoh gitu. Ya, ya mungkin karena kamu sayang, karena mungkin rezekimu lagi ada, jadi nggak hitung-hitungan. Ya, di bulan ini hati-hatilah dengan masalah duit gitu. Saya khawatirnya nih pasanganmu nih dua duit terus saja, capek. Ini vice versa lah ya, bisa Scorpio atau pasangan Scorpio. Itu dua duit terus nih. Akhirnya apa? Menimbulkan lah namanya keributan nantinya. Di sini ada keributan hanya masalah duit loh, hati-hati loh ya. Semoga nggak terjadi sih. Kayak gitu. Hubungan Scorpio di bulan ini ya, walaupun kamu kayak Tom Jerry di bulan ini sama doi, tapi hubungan ini saya rasa masih kokoh ya. Cukup kokoh. Gitu ya, walaupun satu sisi kamu ingin sendiri, kamu ingin pergi dari dia karena nggak kuat dengan dia ya, karena aduh gimana ya, saya ngerasa kamu kayak nggak dianggap gitu loh. Kamu tuh ada, tolong dong hargai. Ya nggak, kamu ngerasa kayak gitu nggak? Kamu tuh ada, lu punya pasangan diem, gitu. Lu sudah, aduh, ke distract pula saya mah. Sorry ya, terlalu dalam aku nge-reading Scorpio nih. Nggak tahu, saya ngerasa keluh kesahnya Scorpio kerasa di sini, lor. Ya semoga ada di antara kamu yang punya pasangan Scorpio. Tak minum dulu deh. Oke. Oke. Sorry ya lur ya, ke distract saya mah tadi. Ada di antara kamu yang berpikir hubungan ini dipertahankan atau enggak ya? Gitu. Kayaknya bingung gitu, kamu mau bertahan bagaimana, mau pergi juga bagaimana gitu. Serba salah rasanya. Karena itu tadi Scorpio ngerasa diabaikan, pasangannya terlalu banyak diem di sini. Diem dan itu sibuk dengan dunia dia sendiri gitu. Jadi merasa kurang dihargai. Oke lah, memang mungkin Scorpio ada salah di sini. Ya. Cuman kan saya yakin segala sesuatu itu pasti ada penyebab gitu loh. Dan udahlah, berhentilah untuk saling menyalahkan. Ya, berhenti saling menyalahkan, please. Nggak ada gunanya kok. Dua-duanya sama-sama salah di sini. Nggak usah mencari kebenaran. Sama-sama salah kok ya. Renungin lah. Jangan tinggi kali lah ego itu, lur. Bahaya. Ini vice versa ya. Oke. Di sini kenapa Scorpio masih mau bertahan? Karena terkadang masih ada harapan di situ. Scorpio masih berharap
Semoga pasanganku nanti dewasa, semoga dia baik, semoga dia nggak sensitif, semoga dia bisa lebih memahami, semoga dia nggak terlalu banyak diem gitu. Karena Scorpio kan orangnya aktif, dia punya pasangan diem lah ya kacau, akhirnya bingung kan. Logika lah, siapapun itulah kalau didiemin pasti bingung gitu loh. Akhirnya bertanya kan, salahku apa, kurangku di mana. Sedangkan dia nggak mau ngomong, apa nggak gila namanya? Jangan kamu kira mendiamkan pasangan itu terus pasangan bisa sadar, bisa ngeh. Alah gila, tuh nggak nyambung logikanya bro. Pakai akal sehatnya. Kalau kamu ingin hubungan kamu membaik, hati-hatilah dengan segalanya gitu loh ya, termasuk perilaku, tindakanmu ya. Gitu. Kemudian akhirnya tuduh-tuduhan, wah lu nggak peka lah, lu nggak peka lah. Walah apa yang peka? Ya gimana kita bisa ngerti dengan manusia diam nih, ibaratnya nih boneka aku nih, diam nih. Hei, kamu kenapa? Ah jadi gila saya mah. Udahlah. Ada. Udah saya ketawa-ketawa lur. Memang gitu kok situasinya kok. Saya ngerasa banyak yang kayak gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin energi di Agustus kemarin masih kebawa di sini. Tapi yaudahlah. Oke, kembali ke inti hubungan ini. Ada yang akan bertahan di sini. Saya nggak tahu siapa. Entah itu kamu atau dia. Ya. Satu sisi juga ada gini ya. Sepertinya tinggal ada satu kesempatan deh. Di bulan ini kalau ada kericuhan di dalam hubungan kamu, ini akan ada yang memberikan satu kesempatan untuk kamu berubah. Kalau kamu nggak berubah-ubah ya jangan salahkan dia pergi. Jangan menghakimi dia ketika dia mendapatkan orang yang baru. Kayak gitu. Tolong sadari sifat masing-masing. Sifat buruk itu hanya akan menghancurkan diri sendiri. Ego, ya, ego itulah penyakit paling berbahaya dalam diri kita. Kenapa? Ketika manusia ego, manusia tidak bisa melihat kekurangan dirinya, kesalahan dirinya. Karena apa? Akulah yang paling benar, aku yang benar. Apa yang ku mau itulah yang benar, pikiranku tuh benar, semua benar-benar dan benar. Akhirnya rubuh, kaget. Hati-hati. Oke, udah deh. Kita jumpa lagi lah di pembahasan berikutnya lah ya. Terlalu seru banget nih energi Scorpio sih. Like video ini kalau kamu suka. Thank you yang sudah like video ini. Karena itu sangat ngebantu. Ya, thank you. Semoga kebaikan kecil kamu dibalas dengan sebesar-besarnya dengan alam semesta ini. Oke. Oke. Kita jumpa lagi next time ya. Bye-bye Scorpio.